Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran mubarakan fih kama rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan risalahnya hingga akhir zaman nanti. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini saya masih melanjutkan yaitu hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang sekarang menginjak kepada bab sabar, yaitu hadisnya nomor ke-11 di dalam bab sabar. Jamaah rahimakumullah, setiap manusia di dalam kehidupan yang dijalaninya pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian tersebut bermacam-macam, ujian harta, ujian kesehatan, ujian kemalasan, dan masih banyak lagi ujian-ujian yang lain. Pada kesempatan ini saya akan membawakan yaitu di dalam hadis dikisahkan yaitu dari Atta bin Robah. Ia bertutur ataupun bercerita kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anha. Kemudian Ibnu Abbas bertanya kepada Robah, maukah aku tunjukkan seorang wanita penghuni surga? Kemudian dia menjawab, mau. Itulah dia, seorang wanita hitam. Dia telah menghadap pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, saya terbiasa yaitu kerasukan, sehingga sering tersingkap yaitu pakaian saya, sehingga aurat saya terbuka. Kemudian wanita itu bertutur, doakanlah saya agar saya disembuhkan dari penyakit ini. Kemudian Rasulullah SAW menanggapinya, jika kamu bersabar, niscaya kamu akan mendapatkan surga, dan apabila kamu mau sembuh, maka aku akan memintakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu disembuhkan. Ternyata apa? Ternyata wanita tersebut memilih bersabar di dalam menghadapi penyakitnya. Hanya dia meminta didoakan apabila dia kerasukan ataupun pingsan, supaya auratnya tidak terbuka. Untuk lebih jelasnya yaitu kita baca saja hadisnya sebagai berikut. Wa an Atha ibni Abi Rabbahin qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anha ala urikam ra'atu min ahlil jannah faqalat bala qala hadhil mar'atu sauda
tatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat inni asra'u wa inni atakassafu fad'u Allah ta'ala li qala in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autu Allah ta'ala ayyu afiyaki faqalat asbir faqalat inni atakassafu wad'u Allah alla atakassafa fada'alaha muttafaqun alaih. Artinya yaitu dari Atta bin Abi Rabah, ia bercerita suatu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu an bertanya kepadaku, maukah kamu akan aku perlihatkan seorang wanita penghuni surga? Aku menjawab, mau. Lalu Ibnu Abbas memberitahu, wanita ini dia pernah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengadu, aku biasa pingsan sebab kerasukan dan auratku tersingkap karenanya, maka berdoalah kepada Allah Ta'ala untukku. Beliau lantas menanggapi, jika mau bersabarlah, niscaya kamu akan memperoleh surga, dan jika kamu mau, aku akan berdoa kepada Allah Ta'ala agar dia menyembuhkanmu. Wanita itu berkata, aku memilih untuk bersabar. Tidak lama kemudian wanita itu mengatakan, auratku tersingkap tatkala kerasukan, maka berdoalah kepada Allah agar auratku tidak tersingkap lagi karenanya. Kemudian beliau berdoa untuknya, muttafaqun alaih. Dari hadis tersebut ada beberapa kandungan hadisnya, ada beberapa kandungan yang terdapat di dalamnya. Yang pertama yaitu kesabaran atas musibah yang menimpa di dunia akan mewariskan surga di akhirat. Kemudian pengobatan dari berbagai macam penyakit dengan doa dan dengan sungguh-sungguh berlindung kepada Allah, kesungguhan akan membantu upaya lainnya dengan mengonsumsi obat. Kemudian menerima dan mempraktekkan hukum asal itu lebih baik daripada bersandar dari pemberian ataupun keringanan, yaitu bagi siapa saja yang mampu mengembannya, dengan demikian dia akan memperoleh tambahan pahala. Selanjutnya, tingginya rasa malu para sahabat. Ketahuilah yang paling ditakuti wanita yang dikisahkan di dalam hadis tersebut adalah tersingkapnya sedikit saja dari bagian ataupun anggota tubuhnya ataupun auratnya. Dari semua itu maka kita dapat menyimpulkan yaitu seorang wanita tersebut memilih bersabar di dalam menghadapi penyakitnya daripada didoakan untuk sembuh, karena belum pasti, karena dengan doa disembuhkannya penyakitnya itu maka akhirat belum menjamin bahwa dia masuk surga ataupun tidak. Yang penting wanita itu adalah bersabar dengan penyakitnya, karena sudah dipastikan bersabar dengan penyakitnya itu akan mendapatkan pahala surga dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.